Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman, kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk yang menciptakan kita, serta kita mengetahui apa tujuan kita hidup di muka bumi ini, mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak boleh kita kerjakan, mana yang bisa kita nikmati, dari makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, dan segala macam hal, dan mana yang tidak boleh kita nikmati. Sehingga seorang muslim akan selalu merasa bahagia dan terpandu dengan Islam dan imannya. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita selalu syukuri dan jaga. Belum lagi dengan hal-hal yang lainnya yang Allah berikan nikmat sehingga roda kehidupan di muka bumi ini bisa berjalan. Dan Allah menyuruh kita dan membolehkan kita untuk menikmati apa yang dihalalkan, serta juga bersyukur kepadanya. Dan Allah mudahkan bersyukur atau berterima kasih ini hanya dengan dua susunan kata, Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membaca atau mengucapkan kata syukur ini. Tadi kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah. Serta kita tahu bagaimana pedihnya orang kalau diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan agama. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan juga nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul islam madina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Sehingga akhirnya kita tidak butuh lagu panduan hidup selain yang diajarkan oleh manusia terbaik ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, melanjutkan pada buku kita, ibu-ibu sekalian, yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf, yaitu meraih pahala besar dengan amalan ringan. Dan kita masih dalam kitab jihadnya. Di bab jihad, di halaman 61 itu. Namun kita sudah membahas cetang pertamanya pada kesempatan yang lalu. Tentang masalah keutamaan jihad itu sendiri. Kemudian kita akan masuk sekarang di halaman 64, masalah ribat, ya. Masalah ribat. Kembali saya ingatkan masalah ribat. Ribat itu artinya mengikat diri di perbatasan antara muslimin sama orang-orang non-muslim di kancah peperangan. Baik itu wilayah di kancah peperangan sendiri atau di wilayah yang sedang dijajah. Di wilayah yang sedang dijajah. Seperti kita dulu waktu dijajah sama Belanda, kalau seseorang muslim niat bahwasanya dia sedang ribat, karena dia sedang berjaga-jaga setiap saat bisa diserang oleh para penjajah tersebut, maka dia mendapatkan keutamaan apa yang kita akan bahas nanti ke depannya. Nah, ini berarti bagian atau substansial daripada bahasan jihad itu sendiri. Nah, sementara sudah kita bahas pada pertemuan lalu panjang lebar tentang definisi jihad, kemudian seperti apa keutamaan jihad itu sendiri, syarat-syaratnya seperti apa. Jadi jihad itu betul-betul sebuah ibadah yang suci dalam kita membela kebenaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kezaliman di dalamnya. Islam datang membolehkan peperangan yang namanya jihad. Itu perang suci. Bukan untuk merusak. Bukan untuk mengambil hak orang lain. Dan sudah kita titik beratkan pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi SAW melarang kita untuk membunuh wanita, membunuh anak-anak. Ya, kemudian juga membunuh orang yang sudah menyerahkan diri jadi tawanan, tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi, tidak boleh merusak tempat ibadah orang, tidak boleh membunuh hewan-hewan, tidak boleh membakar, semua tidak boleh. Ya, jadi jihad itu datang betul-betul maslahat. Sebelum jihad pun ditawarkan dulu kepada pasukan musuh Islam dulu agar mereka menganut agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 85, Innad dina indallahi al-Islam. Agama sisi Allah hanya Islam saja. Kemudian kalau mereka nolak baru kita tawarkan jizyah atau upeti. Kalau mereka nolak baru terjadi peperangan. Peperangan pun itu dengan tata krama dan adab. Kata Nabi SAW, Allah memerintahkan kalian melakukan kebaikan dalam segala hal. Termasuk kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang santun.
Dan kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian dan tenangkan hewan kurban kalian. Di antara potongan hadis ini adalah tentang masalah kalau harus membunuh pun dalam medan perang, kita nggak boleh membakar, nggak boleh mutilasi. Ya, tidak dalam Islam. Kalau kita sudah menusuk musuh, mati selesai, dibiarkan saja. Tidak ada sama sekali hal-hal yang membuat kerusakan di muka bumi. Itu sudah kita jelaskan panjang lebar insya Allah pada pertemuan yang lalu ya. Dan kita juga sudah menepis persepsi negatif tentang sebagian orang yang menyalahgunakan istilah jihad. Seperti bom bunuh diri, membuat kerusakan kayak kemarin di beberapa waktu lalu di negeri kita. Membom hotel, membunuh turis yang datang. Ini semua tidak ada bagian daripada Islam. Ya. Tidak boleh kita mengganggu orang non-muslim yang berada di bawah izin pemerintah Islam. Tidak boleh. Ya, turis itu urusannya pemerintah, bukan urusan individu. Gak boleh orang datang di Bali kayak itu hari bom orang, lalu mengatakan itu jihad, itu merusak citra jihad. Islam tidak pernah bolehkan itu. Di masa Nabi SAW ada orang non-muslim datang ke Madinah dan bertamu, Nabi SAW sambut mereka. Karena mereka belum faham. Didakwahi, ada kaum Nasrani dari Najran, ada orang-orang yang menunjukkan keterampilan pedangnya dari negeri Habasyah waktu itu di masjid. Jadi Nabi SAW menyambut mereka. Di masa Umar bin Khattab juga ada panglima perang Persia ditangkap lalu dibawa ke masjid. Ya, bertemu dengan Umar. Dan berapa banyak delegasi-delegasi perang Nabi SAW mengajak dia dialog pendeta Yahudi di masjid Nabi SAW. Berbicara mengajak mereka masuk Islam pada saat masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Ya, radhiyallahu anhu pendeta Yahudi yang masuk Islam. Jadi seterusnya. Jadi tidak boleh kita salah faham dengan masalah seperti ini. Justru kita kesempatan untuk mendakwahi mereka. Bukan berarti kita biarkan juga mereka membuat kerusakan, tidak. Tapi kita boleh ingatkan dengan peraturan-peraturan pemerintah kita. Sama dengan kasus membom hotel, lalu kemudian menganggap dirinya mati syahid. Padahal kepalanya sudah putus dari badannya, hancur semua. Ini semua kerusakan yang luar biasa. Dalam Islam tidak boleh bom bunuh diri. Itu namanya sama dengan bunuh dirinya sendiri. Kalau kita masuk medan perang, kita membawa bom, kita lempar ke musuh, kita kena percikannya lalu meninggal, semoga dia mati syahid. Kan gitu. Tapi kalau dia bunuh dirinya ini nggak ada dalam Islam. Ya. Sama sekali tidak dibenarkan. Ini sudah menjadi fatwa umumnya ulama di Timur Tengah tentunya ya. Jadi mereka melawan saja semampunya. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau sudah masuk ke medan perang teman-teman sekalian, ke medan jihad dan dia ikhlas karena Allah, Allah sudah menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perang Badr. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Engkau tidak melempar hai Muhammad di saat kau melempar, tetapi Allah lah yang telah melempar. Nabi SAW sempat mengambil pasir kemudian melempar ke wajah orang-orang kafir pada saat itu. Jadi pasir-pasir itu Nabi angkat dan lempar. Tetapi yang menyampaikan ke mata-mata orang kafir sehingga mereka jadi buram tidak bisa melihat itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang telah menyampaikan senjata-senjata umat Islam kepada musuh-musuh Allah. Waktu perang Uhud sempat terdesak Nabi SAW dengan pasukan muslimin. Nabi SAW bilang kepada sepupu beliau Sa'ad radhiyallahu anhu, hai Sa'ad lemparlah. Lalu Sa'ad mengatakan, aku pun melempar anak-anak panah, bahkan ada anak panah yang tidak ada runcingnya, ujungnya, tidak tajam. Itu bisa mengenai musuh dan membuat mereka meninggal. Sehingga membuat musuh tidak berani untuk maju setelah itu. Nah, ini semua berarti menandakan ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibadah yang mulia. Ya. Di masa sekarang tentunya dengan kejadian di Gaza kita bisa lihat bagaimana umat Islam terbukti mereka bukan teroris. Mereka justru orang-orang yang terzalimi. Dan itu pun mereka masih bisa menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ratusan cuplikan atau bahkan ribuan, ratusan bahkan sampai ribuan, hampir semua masyarakat yang diajak ngomong mereka masih bisa bersyukur di sebelah puing-puing bangunan mereka. Mereka tetap bersyukur dan mengharap dan mengatakan bahwasanya pasti kerabatnya meninggal itu akan masuk surga. Ada di antara ibu yang mengatakan saya berharap, saya bersyukur karena anak-anak saya semua mati syahid mendahului saya. Semoga saya bisa menyusul dan sekian macam bahasa-bahasa yang seperti ini yang keluar menandakan memang jihad itu ibadah yang suci, ibadah yang mulia. Ya. Dan itu yang kita masukkan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentunya. Saya cuma mengingatkan saja supaya kembali kita konekkan dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Nah di saat ini kita akan bahas di halaman 64 tentang masalah substansial jihad ribat. Ribat itu berjaga-jaga tadi saya bilang ya. Jadi misalnya ada pasukan musuh, pasukan kafir, dia berjaga-jaga dengan senjatanya. Setiap saat kalau kapan ada penyerangan mereka siap untuk melawan. Ya gitu. Itu namanya ribat. Atau tadi saya bilang wilayah kaum muslimin yang sedang dijajah, semua umat Islam yang di wilayah terjajah itu kayak sekarang teman-teman di Palestina mereka dianggap ribat. Mereka sedang ribat. Nah ribat itu berjaga-jaga tadi ya.
Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru nanti kita seperti biasa kembangkan dengan banyak tambahan syarah daripada bahasan kita. Di halaman 64 disebutkan di cetang situ ya, dari Salman radhiyallahu anhu, cetang saya masukkan situ, saya bilang di situ dikasih judul ya, judulnya ribat gitu. Ya, ribat gitu. Dari Salman radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyami. Wa imma tajara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizqu wa aminal futtan. Menjaga tapal batas di jalan Allah sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam selama sebulan. Apabila dia mati dalam kondisi ribat, bukan dibunuh oleh musuh, hanya mati ajalnya datang tapi dia lagi berjaga-jaga, maka amal perbuatan yang telah dilakukannya akan mengalir pahalanya. Ya, sholatnya, puasanya yang pernah dikerjakan, semua berjalan walaupun dia sudah mati. Ya. Dan akan dialirkan rezeki untuknya, serta diselamatkan dari pemberi fitnah atau kubur. Maksudnya pertanyaan mungkar nakir di kuburan. Tidak ditanya lagi, orang yang mati seperti ini, nggak ditanya lagi oleh mungkar dan nakir, siapa Tuhanmu, siapa Nabi, nggak ditanya lagi. Karena pertanyaannya menentukan sekali. Kapan pertanyaan ini bisa dijawab, berarti kedepannya kita selamat. Kapan kita nggak bisa jawab, berarti kita celaka. Selesai. Begitu kesimpulan sederhana dari gambaran wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ saya bacakan di bawahnya setelah hadis ini, nanti kita akan jelaskan hadis itu ya. Kata beliau, asal kata ar-ribat adalah sesuatu yang digunakan untuk mengikat kuda. Kemudian dinisbatkan kepada ahlu thagar atau penjaga tapal batas yang terbiasa ya, berperang atau di front depan yang melindungi orang-orang di belakang mereka. Yang melindungi orang-orang yang di belakang mereka. Baik, saya akan coba masuk dulu menjelaskan dan faedah daripada hadis yang baru kita baca, baru kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Coba perhatikan di situ, kita akan bagi menjadi beberapa bagian hadis ini secara faedah. Faedah yang pertama adalah adanya anjuran dan motivasi agar setiap muslim ribat. Kapan ada kesempatan dia ribat, dia berjaga-jaga. Ya, dia berjaga-jaga. Dan kalau di medan perang bertemu antara dua pasukan, biasanya kaum laki-laki saja. Tetapi wilayah yang sedang dijajah, maka laki-laki dan perempuan masuk dalamnya. Saya berbagi kisah pada pertemuan yang lalu, saya ingatkan kembali, waktu kami sedang bawa jemaah Uhud Tur ke Palestina, di saat belum terjadi penyerangan ke Gaza ya. Walaupun sekarang mereka membuka visa untuk kita bisa datang ke Baitul Maqdis, tapi kami sendiri di travel sudah tutup itu sementara karena uang-uang visa bisa masuk ke pemerintahan mereka gitu ya. Walaupun sekarang mereka masih buka. Mungkin 3 penerbangan terakhir kami batalkan semua ke sana. Tapi sebelumnya kami datang ke sana. Dan saya kadang-kadang kalau masuk ke toko souvenir, orang-orang Palestina yang kita beli, kantungan kunci, apalah. Kadang-kadang ada handmade mereka. Kemudian juga bertemu dengan beberapa orang di antara mereka di masjid. Ya, anak muda ataupun yang sudah tua pun selalu saya tanya, kenapa masih bertahan di sini? Sementara kan wilayah ini lagi dijajah. Ya. Maka jawaban mereka, kami ingin dapat pahala ribat. Laki-laki atau perempuannya, sama jawabannya. Bahkan ada satu penjaga toko itu bilang, saya pernah tinggal di Saudi, dia berbahasa Arab gitu. Saya pernah tinggal Saudi cukup lama. Di Saudi orang hidupnya enak gitu kan. Aman, tentram, bisa ibadah, bisa umroh, bisa haji gitu ya. Tapi subhanallah dia kembali. Saya tanya, kenapa Anda kembali? Dia bilang, saya mau cari pahala ribat. Jadi ini sudah menjadi buah bibir di kalangan mereka tentang masalah berjaga-jaga itu pahalanya besar. Nah itu, jadi di sini memang ada motivasinya. Nah semua perintah dalam agama itu pasti ada janjinya, ada fadilahnya ya. Bahasa ceramah kita fadilah. Kalau bahasa yang lainnya yang mudah difahami mungkin janji positif ya. Mirip kalau kita kerja di kantor, janji positifnya adalah gaji, bonus, nah gitu. Nah semua ibadah sekecil apapun dalam Islam, sunnah ataupun wajib ada janji positifnya. Pasti dapat apa? Tidak mungkin tidak dapat apa-apa. Makanya dalam Islam kata sebagian ulama kita boleh bertanya. Saya kalau sedekah dapat apa? Saya kalau sholat malam dapat apa? Saya kalau haji dan umroh dapat apa? Itu boleh kita tanya. Nah di sini akan disebutkan faedah kedua dari hadis. Faedah pertama tadi kan adanya anjuran ribat. Faedah kedua yang didapatkan bagi orang yang ribat. Di situ disebutkan ribat sehari semalam saja. 1 hari penuh kita berjaga sampai besok pagi lagi. Itu pahalanya lebih baik daripada sebulan puasa dan sebulan sholat malam.
Jadi sehari ribat sama dengan sebulan non-stop. Kalau kita puasa terus, hari ini puasa, besok puasa, lusa puasa, 1 bulan penuh. Malamnya sholat malam terus, tidak pernah tidur. Nah itu baru sama pahalanya dengan orang yang ribat sehari semalam. Nah ini diantara keutamaannya. Keutamaan selanjutnya, ini masih faedah yang kedua, yaitu kalau dia mati, maka seluruh amal yang pernah dia kerjakan wajib atau sunnah berjalan pahalanya. Bisa ditangkap pesannya ya. Jadi kalau misalnya kita selama hidup ini, kita selalu puasa Senin Kamis, kita sholat malam, kita sholat duha. Ini selain yang wajib, sholat 5 waktu sudah nggak dibahas lagi. Mungkin dikerjakan, puasa Ramadan, zakat, harta kalau dia mampu, semua yang wajib sudah dikerjakan. Kalau orang mati dalam kondisi dia ribat, maka semua yang pernah dia kerjakan akan berjalan terus pahalanya. Seperti dia masih hidup kalau sholat, seperti dia masih hidup kalau dia sedekah, seperti itu. Kan orang kalau meninggalnya bukan ribat dan bukan mati syahid. Itu kalau mereka meninggal, misalnya orang meninggal biasa kena penyakit, kena ajalnya datang gitu ya. Maka terputus amalnya kan. Kecuali kata Nabi SAW dari 3 sumber. Sedekah jariah, ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan gitu kan. Atau mungkin ada ummul muslimin yang mendoakan dia. Jadi terbatas amal yang masih bisa bertambah. Kalau Bapak Ibu semasa hidup sempat bangun masjid, wakafin tanah buat pesantren, rumah Quran, buat jembatan, sumur. Misalnya yang manfaatnya banyak, itu namanya sedekah jariah. Berarti masih bisa dapat pahala dari situ. Selama masih berfungsi. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Puncaknya ilmu agama. Kemudian setelah itu baru ilmu-ilmu umum. Jadi kayak kita pengajian begini, kalau ada yang bisa ditulis, dibuat kesimpulan, share ke teman-teman, itu bagus kepada keluarga itu diantaranya. Atau kalau tidak, kita punya ilmu bermanfaat, ajarkan kepada anak-anak, orang-orang terdekat kepada kita, misalnya para asisten rumah tangga misalnya, itu semua bisa masuk dalam ilmu yang bermanfaat. Atau yang selain ilmu agama, kayak misalnya resep makanan, mungkin ibu kita dulu Pak jago masak lah, kemudian kita tulis resepnya, lalu kita sebarin. Setelah beliau meninggal jadi ilmu bermanfaat. Jadi banyak orang yang pakai resep kuenya, resep makanannya itu juga termasuk ilmu bermanfaat. Atau anak saleh yang mendoakan. Jadi untuk menjadi anak saleh harus dididik supaya jadi saleh dan salehah. Menghayal seseorang itu punya anak yang bisa mendoakan dia sementara dia tidak mendidiknya untuk menjadi orang yang saleh atau saleh, itu nggak mungkin kan gitu. Nah ini kalau orang mati biasa. Tapi dia nggak dapat lagi pahala dari sholatnya, dia nggak lagi dapat pahala dari zikirnya, dari baca Qur'annya, dia nggak dapat lagi. Tapi orang yang mati ribat atau orang yang mati syahid, maka itu akan dapat semua berjalan pahalanya. Yang pernah dia kerjakan, seperti dia masih hidup dia mengerjakan. Ini keutamaan yang besar sekali. Ya. Kemudian selanjutnya juga ujri alaihi rizku. Ini yang didapatkan yang ketiga, tetap diberikan rezekinya. Seperti apa Allahu a'lam. Tapi yang jelas ini yang kita fahami adalah di dalam kuburan rezeki tetap dikasih. Kan kalau kita gambarkan rezeki itu masuk ada makanan, ada minuman kan gitu. Nah, itu bagaimana Allahu a'lam, kita imani saja. Berarti di kuburan dia tetap akan mendapatkan rezekinya gitu. Ya. Selanjutnya yang terakhir yang didapatkan yang keempat, dan dia akan diselamatkan dari pertanyaan mungkar nakir. Kan berarti keutamaan ya. Tidak perlu ditanya lagi. Baik, itu yang kita bisa ambil faedah dari hadis, 2 buah faedah, tapi faedah kedua kita sekaligus sebutkan 4 hal yang didapatkan bagi orang yang mati dalam keadaan riwat. Ya. Bagaimana dia sehari semalam itu seperti puasa selama sebulan penuh non-stop dan sholat malam non-stop sebulan. Kemudian seluruh amal-amal yang pernah dikerjakan wajib atau sunnah tetap berjalan. Kemudian seluruh rezekinya tetap dijalankan, diberikan, dan juga selamat dari pertanyaan mungkar nakir. Baik, kita lanjutkan di paragraf selanjutnya di halaman 65. Imam Nawawi rahimahullah berkata, inilah keutamaan yang nampak bagi orang yang berada di front depan. Dan pahala yang terus mengalir setelah kematiannya sebagai keutamaan khusus baginya yang tidak dimiliki oleh selainnya. Ada riwayat lain selain Muslim, maksudnya selain Imam Muslim, itu nama orang Imam Muslim ya. Yang lebih jelas, kullu mayyitin yukhtamu amaluhu illal murabita fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Setiap orang yang mati akan ditutup semua amal ibadahnya. Maksudnya tidak mendatangkan hasil lagi. Kecuali orang yang menjaga tapal batas di front depan. Karena amal ibadahnya akan ditumbuh kembangkan sampai hari kiamat nanti. Itu ada footnote nomor 82 di bawah ya. Dijelaskan panjang lebar mirip dengan yang tadi kita paparkan itu. Dalam Sahih Muslim ada di footnote di bawah. Ada sabda Nabi SAW.
dalam kitab Al-Wasiyah, bab ma yulhaq al-insan min ats-tsawab ba'da wafatihi, yaitu hadis idza mata insanun qata amalu in qata anhu amalu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Jika manusia meninggal dunia maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang makna hadis tersebut, para ulama mengatakan tentang makna hadis bahwa amal perbuatan orang yang telah meninggal dunia akan terputus disebabkan kematiannya, dan terputus juga aliran pahalanya kecuali dalam 3 perkara tersebut, karena 3 hal tersebut adalah sebab aliran pahalanya. Lalu dikatakan anak merupakan hasil dari pernikahan, demikian juga ilmu yang ditinggalkan sebagai hasil pengajaran ataupun karya tulisnya, serta amal jariyah yaitu wakaf, sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Syarah Imam Muslim oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sedangkan kata beliau, lafaz hadis yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang diriwayatkan Tirmidzi, kullu mayyitin yukhtamu ala amali illa alladhi mata murabitan fisabilillah fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Ini masih di footnote ya, di bawah di halaman 65, sekarang pindah terjemahan halaman 66 di bawah sekali footnote-nya. Setiap orang meninggal dunia akan tertutup amal ibadahnya kecuali orang yang meninggal karena menjaga tapal batas di pohon depan di jalan Allah. Maka amal ibadahnya akan ditumbuh kembangkan sampai hari kiamat serta diselamatkan dari fitnah kubur. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ini sampai di halaman 65, sekarang kita masuk ke halaman 66-nya. Adapun sabda Nabi SAW, ujriya alaihi rizku, akan dialirkan rezeki untuknya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang para syuhada, ahya'un 'inda rabbihim yurzakun, dalam surah Al-Imran surah nomor 3 169, yang artinya mereka hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapat rezeki, Ya. Jadi di sini yang dimaksud oleh penulis adalah beliau mendatangkan sebuah statement menarik. Jadi yang dimaksud dengan dia diberikan rezeki adalah yang seperti Allah jelaskan dalam surah Al-Imran. Ini sebenarnya dari beberapa ayat sebelumnya sudah dijelaskan. Orang-orang mati syahid itu dianggap hidup di sisi Tuhan mereka, mereka diberikan rezeki. Ya, dan mereka menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul seperti mereka agar mereka tidak usah takut, tidak usah sedih. Ya. Pasti mereka akan mendapatkan seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dikatakan diberikan rezeki, maka menurut penulis itu mirip sama orang yang mati syahid, walaupun dia mati sebenarnya belum dibunuh oleh musuh. Dia lagi berjaga-jaga, malam hari datang ajalnya, meninggal dunia. Maka tetap dianggap dia seperti orang yang mati syahid yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini mungkin bahasan dari buku kita akan coba tambah lebih banyak dengan hadis-hadis Nabi SAW yang kaya sekali menjelaskan tentang masalah keutamaan ribat itu sendiri. Ini insya Allah cetak yang selanjutnya di halaman 66 itu kita akan bahas tentang keutamaan bersedekah nanti untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti pertemuan akan datang. Saya akan bacakan dulu di sini ada yang diangkat oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab Sahih At-Targhib Tarhib beliau, di dalam kitab jihad ya. Di kitab nomor 12-nya ada bab nomor 1, anjuran ribat atau berjaga-jaga dalam peperangan untuk melindungi kaum muslimin dari musuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama diangkat oleh beliau saya bacakan, nanti Ibu dan Bapak sekalian tinggal renungin saja, itu kan berapa banyak tambahan yang luar biasa yang disebutkan di sini. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fisabilillah khairu minad dunya wa ma 'alaiha. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
Ribot 1 hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia dan segala yang ada padanya. Kalau tadi kan sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan. Nah kalau ini disebutkan beda lagi. Ribot 1 hari. Tidak disebutkan semalamnya. Siang hari saja atau beberapa saat saja di hari itu, maka sudah cukup akan mendapatkan nanti hari kiamat balasan yang kalau dipertemukan dengan dunia dan seluruh isinya, dia lebih senang menerima balasan ribot itu. Saking besarnya. Ya. Kita bisa bayangkan ini kalau seandainya ada orang, ini misalnya ini Jakarta Selatan ya. Saya di Jakarta Selatan ini ada orang punya tanah 1 hektar. Ya. Misal contoh. Atau 2 hektar, atau 5 hektar. Di lokasi strategis di pinggir jalan. Saya yakin pasti orang sepakat orang ini orang mampu. Kan? Karena punya tanah seluas itu. Bagaimana kalau dia punya beberapa unit usaha, perusahaan misalnya, building, hotel, restoran, apalah unit usaha yang banyak yang dia buka. Mungkin anggaplah setengah ya, dari Jakarta Selatan atau bahkan seluruhnya punya dia. Pasti kita yakin orang ini kaya, kan gitu. Kalau seluruh Jakarta Selatan dia punya, unit usaha dia yang punya, tanah dia yang punya. Pasti kaya gitu kan. Bagaimana kalau dia memiliki Jakarta Utara juga? Bagaimana kalau dia memiliki Jakarta Barat juga? Bagaimana kalau dia memiliki Jakarta Pusat dan Jakarta Timur? 5 wilayah Jakarta semua dikuasai sama dia. Belum kita bicara Bogor, Tangerang, ya, Depok dan segala macam. Kalau itu Bekasi, kalau itu semua dikuasai sama dia bagaimana? Maka pasti dianggap orang paling kaya bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia barangkali. Bagaimana kalau dia kuasai seluruh Indonesia? Seluruh wilayah Indonesia punya dia. Bagaimana kalau dia di Asia Tenggara saja? Bagaimana kalau dia memiliki seluruh Asia? Ya, dari Indonesia sampai ke ujung Korea sana. Bagaimana kalau dia kuasai benua-benua lainnya? Selain Asia, misalnya dia kuasai Afrika, dia kuasai Australia, dia kuasai Amerika. Itu kan luar biasa. Nah seluruh ini yang kita gambarkan supaya mudah difahami saja. Orang kalau ribut di jalan Allah 1 hari saja. Maka lebih baik daripada seluruh dunia itu kalau dimiliki. Maksudnya nanti kalau hari kiamat dia dikasih pahala, itu lebih mahal dan lebih benar daripada hal tersebut. Dan itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan memberikan kita keutamaan yang sangat besar dengan ibadah yang sedikit, dan Allah sering memberikan gambaran melalui wahyu yang disuruh perintahkan Nabi SAW sampaikan kepada kita, yaitu dengan keutamaan yang membandingkan dengan dunia. Contoh seperti kita sudah tahu sunnatul fajr, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. Itu cuma mungkin 2 menit, 3 menit kita sholat. Rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Kata Nabi SAW, rakaatai fajr, 2 rakaat sholat sunat fajr, khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Itu menandakan ibadah ini sangat besar pahalanya, maka jangan disia-siakan. Selanjutnya yang kedua, adalah sabda Nabi SAW, tempat cemeti seseorang di antara kamu di surga akan lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Cemeti untuk letakkan anak panah gitu kan. Dia taruh cambuknya, dia taruh pedangnya, apalah gitu. Untuk perangkat perang. Kecil sebenarnya. Nanti di surga orang punya itu, dikasih juga sama Allah. Kata Nabi SAW, saking indahnya itu nanti di surga, sampai itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kemudian yang ketiga dikatakan, dari potongan hadis ini, dan 1 kali saja perjalanan pulang atau pergi yang dilakukan oleh seorang hamba di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Ya, jadi kayak orang pergi berjihad, pergi berperang sehari saja atau sekali saja. Pergi sekali atau pulang sekali, lalu dia tidak pernah perang lagi setelah itu sudah cukup. Ya, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya. Dan ini pernah kita jelaskan juga di pertemuan yang lalu, kalau masih ingat ada hadis Nabi SAW ya. Sesaat saja di medan perang, ukurannya itu hanya seperti memerah 2 hitungan perahan susu unta. Jadi kalau unta diperah susunya, perahan yang pertama sama perahan yang kedua itu kan hitungan detik ya. Karena biasa orang kalau perah susu kan agak cepat ya. Nah dari peran 1 ke peran yang kedua, hitungan detik. Orang seperti itu saja di medan perang, waktu yang dia habiskan sudah cukup dia mendapatkan jaminan surga. Luar biasa keutamaannya gitu untuk membela agama Allah SWT. Ya. Jadi kalau mungkin di mata seseorang sekarang, Palestina kesian, ditindas, terus siksa, itu di mata manusia yang belum paham agama. Kalau secara teori agama, kalau Anda paham, justru Allah memilih mereka, meringkas jalan mereka untuk menuju ke surga.
Allah jadikan betul-betul dengan kejadian Gaza ini kita jadi sadar harta dunia itu kecil, rumah, mobil, gak ada nilainya semua. Sebentar itu bisa hilang gitu kan. Tapi Allah muliakan mereka dengan Allah pilih. Dan ulama sudah membahas, nanti akan kita bahas di pertemuan akan datang setelah sedekah. Besarnya sedekah dalam perang. Juga ada nanti keutamaan orang mati syahid secara khusus. Ada bahasanya nanti di salah satu cetang kita di buku itu. Saya masuk ke cetang ini yang ada tandahnya itu ya. Maka nanti itu luar biasa. Keutamaan yang dia dapatkan terlalu banyak gitu. Dan memang Allah Azza wa Jal memilih. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian misalnya masuk medan perang, aduh saya mati nggak ya gitu ya. Allah nggak kasih mati. Orang yang mati itu betul-betul orang yang sangat tulus mau mati syahid. Baru Allah kasih. Jadi betul-betul Allah kayak milih siapa yang paling tulus gitu. Dan dalam sejarah peperangan Nabi SAW saja. Dan begitu juga dalam sejarah peperangan umat orang beriman sampai menjelang hari kiamat. Pasti orang yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Contoh di perang Badar. Pasukan muslimin berapa jumlahnya? 314. Yang mati syahid 60. Kalau mau dipikir ya, kita bayangkan pada saat itu orang lagi berperang. Pedang dengan pedang. Setiap saat kita bisa dilempar dengan tombak. Perang lagi. Kalau sekarang kan peperangannya jauh. Jarang sekali orang yang frontal langsung berhadapan ya. Orang dari jauh pakai senjata, pakai pesawat gitu kan. Kalau masa dulu tuh enggak pedang sama pedang. Berarti masa dulu itu kematian lebih dekat sama kita kan. Karena otomatis orang depan mata. Bisa putus kepalanya, bisa ditusuk badannya. Dan dari depan kita selamat tangkis. Dari belakang belum tentu, dari samping belum tentu. Tapi kenapa orang yang mati syahid lebih sedikit? 314 orang, semuanya pakai pedang waktu itu berhadapan dengan musuh melawan 1000 orang pasukan Quraisy. 1000 lawan 300 itu berarti 300 itu cuma sepertiganya saja. Tapi subhanallah yang mati syahid cuma 60. Di perang Uhud itu ada 700 pasukan muslim, cuma 70 orang yang mati syahid. Di perang Ahzab, perang Khandak itu enggak ada korban dari kalangan muslimin. Kecuali mungkin satu orang itu luka. Ada yang mati syahid setelahnya, itu adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Tapi itu kena anak panah, dia sempat berhasil selesai peperangan. Setelah beberapa hari berlalu kena lukanya nggak bisa diobatin lagi, baru dia mati syahid. Karena matinya kena panah pada saat itu dari arah pasukan musuh. Gitu kan. Pembebasan kota Mekah, 10.000 pasukan muslim, tidak ada korban dari kalangan muslimin. Gitu kan. Di perang Hunain ada korban, beberapa orang dari suku Aslam, tapi hitungan jari dibandingkan dengan jumlah muslimin yang 12.000 orang, itu sedikit sekali yang jadi korban. Jadi memang orang mati syahid ini sedikit, dihitung jari, siapa yang paling tulus. Nanti juga akan kita jelaskan insya Allah, bagaimana caranya supaya orang itu mau semangat dan tidak takut mati. Gitu. Ya, itu sederhana sekali pemikirannya. Toh juga kita akan meninggal kan gitu. Mau tidak mau kita akan meninggal. Kita mau atau tidak mau di waktu itu, di tempat itu kita akan meninggal. Apapun sebabnya, apakah ditabrak, apakah penyakit, apakah lagi tidur, apakah ditusuk orang. Pokoknya harus mati di saat itu. Nah gitu aja ya. Nah sebab-sebab itu hanya untuk jadi bahan ceritanya manusia. Oh si fulan sakit karena kena penyakit, si fulan kena ditabrak kereta api. Itu bahan cerita. Memang dasarnya biar dia tidak ditabrak kereta api di titik itu harus mati. Ya, gitu. Itu perlu difahami itu kaidah syar'inya. Kalau begitu berarti poinnya adalah kita tidak bisa menghindar dari kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam Islam sudah diberikan bocorannya yang dihadapi cuma satu. Orang yang mati ditabrak kereta api kepalanya hancur, orang yang mati tenggelam dimakan, dicabit-cabit badannya oleh ikan, orang yang meledak di atas pesawat, orang yang mati di atas ranjang, sama aja. Gitu kan. Semuanya menghadapi sakaratil maut, proses pencabutan ruh. Jadi nggak ada lagi Bapak Ibu sekalian orang yang mati dia ditabrak kereta api itu bilang, aduh kepala saya sakit. Gak ada lagi. Dia lihat malaikat cabut ruhnya, selesai. Sederhananya kata Nabi, orang beriman ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Orang kafir akan sulit keluar ruhnya. Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal. Bagaimana dahsyatnya kalau kalian melihat para malaikat mencabut ruhnya orang-orang kafir, menghantam wajah dan bokong mereka. Dan dikatakan rasakanlah panasnya api neraka itu. Jadi sebenarnya orang yang meninggal mati syahid itu kayak teman-teman kita di Palestina kena bom kepalanya putus. Itu dia enggak rasa lagi. Dia enggak ada rasa itu, enggak ada sama sekali. Itu hitungan detik. Begitu ditusuk kena bom atau apa mati, dia cuma lihat malaikat cabut ruhnya. Jasadnya enggak ada urusannya. Jasad enggak ada urusannya. Ini pahami baik-baik sehingga tidak ada poin yang harus membuat kita takut. Oh saya takut nanti kalau badan saya ditusuk musuh. Enggak, kita enggak pikir itu lagi. Gitu kan. Sudah enggak ada lagi seperti itu. Makanya orang kalau ini saya sering kasih contoh rasional. Kalau ada maling, digebukin oleh masyarakat nih, karena ketangkap dia mencuri.
Pada saat dia digebukin dan dia dianggap belum mati, mungkin orang masih mau pukulin karena orang tahu belum mati. Coba kalau dia sudah mati, kira-kira masih ada yang pukulin dia nggak? Karena orang tahu dia mati kan. Dia pun sudah nggak rasa itu karena ruhnya sudah dicabut. Udah nggak ada. Nah ini proses yang perlu difahami. Itulah yang membuat kenapa para sahabat tidak ada rasa takutnya sama sekali. Perang-perang aja sudah mati, saya mati. Dan kata Nabi SAW sebuah bocoran penting. Kata Nabi SAW, orang yang mati syahid tidak rasakan sakitnya kecuali hanya seperti cubitan saja. Cubitan sedikit, selesai. Hitungan detik. Tapi dia dapat semuanya. Keutamaan nanti kita sebutkan di sesi kita yang di bab terakhir kitab jihad tentang keutamaan mati syahid. Selamatkan 70 keluarganya, tidak akan ditanya lagi di kuburan, tidak akan ada timbangan amal, masuk surga tanpa hisab. Terlalu banyak keutamaan yang bisa didapatkan gitu ya. Hanya dengan korbanin waktu sedikit saja. Waktu Nabi SAW lihat jenazah Hamzah, paman beliau di Uhud, hidungnya terputus, dadanya terbelah, semuanya darah. Nabi sempat sedih, tapi Nabi mengatakan satu datang wahyu turun, Jibril menyampaikan, sesungguhnya Hamzah sekarang sedang ya bertelekan di dipan-dipannya di surga, menikmatinya. Walaupun fisiknya kesannya rusak di situ ya. Tapi di akhirat sudah tidak ada, kematian tidak ada itu. Nah itu contoh-contohnya. Di dalam hadis yang lain yang diangkat oleh beliau, yaitu hadis yang berbunyi ribatu dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhum, ribatu syahrin khairum min siyami dahrin. Ribat 1 bulan. Kalau tadi kan 1 hari ya. Sekarang ada hadis lain menyebutkan kalau dia ribat 1 bulan. Non-stop dia 1 bulan terus berjaga-jaga di front depan pasukan. Maka lebih baik daripada berpuasa setahun penuh. Kalau 1 hari sebulan. Ya, kalau 1 bulan sama dengan setahun. Oman mata murabitan fi sabilillahi amina minal fazail akbar. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ribat di jalan Allah, dipastikan dia akan aman dari dahsyatnya huru hara hari kiamat. Nah ini tambahan lagi nih. Kalau tadi kan disebutkan semua sampai ke kuburannya kan, selamat dari pertanyaan mungkar nakir. Sekarang ada tambahan. Rupanya orang yang seperti ini, orang yang mati ribat, ditambah lagi dia akan selamat dari semua huru hara hari kiamat. Huru haranya banyak sekali. Kalau Bapak Ibu baca di awal-awal surah Al-Hajj. Surah nomor 22 dalam Al-Quran, coba dibaca awal-awalnya bagaimana Allah gambarkan dahsyatnya mahsyar itu. Ya. Jadi anak kecil jadi beruban, perempuan yang lagi menyusui, atau lagi hamil itu ya, menyusui melepaskan bayinya. Kalau hamil dia melahirkan, karena dahsyatnya pada hari itu. Ada orang dibangkitkan dengan kepalanya yang dibawa, dia jalan dengan mukanya, sampai kata Nabi SAW, sungguh yang telah membuat mereka berjalan dengan kedua telapak kaki di dunia, mampu membuat mereka berjalan dengan wajah mereka, dan demi Allah kata Nabi SAW, nanti kalian akan bisa menyaksikan orang-orang yang jalan di atas wajah kena mereka di mahsyar karena dihinakan oleh Allah, mereka menghindari duri-duri dengan wajah mereka sendiri sebagai bentuk penghinaan. Dan seterusnya lah, ada orang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan dosa yang dia buat sampai di mata kaki, sampai di lutut, sampai di perut, sampai tenggelam. Nabi kasih gambaran dengan mulut beliau, sampai di mulut beliau karena orang tenggelam dengan keringat sendiri. Sampai nanti ditimbang amalnya baik atau buruk gitu. Nah hiruk-piruk ini semua akan selamat seseorang murabit darinya. Ya. Dan dalam riwayat yang lain orang mukmin tidak akan merasakan lamanya mahsyar kecuali hanya seperti habis asar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini semua bisa kita dapatkan dengan cara kita sibukkan diri dengan amal soleh selama dunia. Ya. Jadi nggak mungkin kita mau masuk surga dengan kita bermalas-malasan ibadah ataupun kita membuka pintu-pintu dosa dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini didapatkan ya. Jadi termasuk tambahannya dari hadis-hadis sebelumnya tadi yaitu dia akan selamat dari huru haranya hari kiamat. Dari sini masih dilanjutkan wagudhi alaihi birizki dan diberikan juga rezekinya sudah kita jelaskan tadi. Wariha minal jannah dan dia akan diberikan aroma wanginya surga. Jadi di kuburannya akan sampai kepada dia aroma wangi surga. Memang ada hadis Bukhari menjelaskan kalau ini poin ini orang-orang beriman pun akan merasakan hal yang sama. Selama kita meninggal amal soleh kita lebih banyak daripada amal buruk atau bahkan amal buruknya tidak ada karena dia bertaubat. Maka kuburannya akan menjadi taman dari taman surga. Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada para malaikat, bentangkan permadaninya dari surga dan terciumlah kepada dia bau wanginya surga itu. Nah, seperti itulah. Selanjutnya wa yujra alaihi ajrul murabit dan akan diberikan untuknya pahala orang yang ribat hatta yab'athuhu Allah Azza wa Jalla sampai dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Jadi maksudnya
orang yang mati dalam keadaan ribat, tadi kan kita bilang di hadis sebelumnya, semua amalnya berjalan ya. Sholatnya, sedekahnya, segala macam. Nah termasuk juga ditambahkan lagi plus, dia seperti sedang hidup ribat sampai hari kiamat. Jadi seakan-akan walaupun dia sudah mati, ribatnya tetap berjalan. Pahala ribat tetap didapatkan sampai dia dibangkitkan hari kiamat nanti. Hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Tabarani dan semua perawinya thiqah atau terpercaya. Hadis selanjutnya juga Al-Mundhiri mengangkat dan ini dengan sanad hasan dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal yanqati'u an sahibi idza mat illa al-murabita fi sabilillah fa innahu yunma atau yunamma lahu amalu wa yujra alaihi rizqu ila yaumil qiyamah." Setiap amal seseorang akan terputus dari pelakunya apabila ia meninggal, kecuali orang yang melakukan ribat di jalan Allah, karena sungguhnya amalnya dikembangkan untuknya dan diteruskan rezekinya padanya hingga hari kiamat nanti. Mirip juga dengan hadis ini, ya kurang lebih mirip-mirip ya apa artinya, tapi saya akan bacakan juga hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man mata murabitan fi sabilillah ujri alaihi ajru amalihi salih alladhi kana ya'mal." Siapa yang meninggal dalam kondisi dia ribat di jalan Allah, maka terus akan dialirkan pahala amal saleh yang pernah dia kerjakan semasa hidupnya. Wa ujri alaihi rizqu, akan terus dialirkan juga rezekinya. Wa umina minal futtan, dan diselamatkan dari penanya di kuburan, maksudnya mungkar nakir. Wa ba'athallahu yaumal qiyamah aminan minal faza'il akbar, dan akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam kondisi dia aman dari semua huru-haranya hari kiamat itu. Demikian juga hadis selanjutnya, itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari sahabat Wathila bin Al-Asqa radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha ma amila biha fi hayati wa ba'da mamati hatta tutrak, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi ithmuha hatta tutrak, wa man mata murabitan fi sabilillah jara alayhi amalul murabiti fi sabilillah hatta yub'atsu yaumal qiyamah." Barang siapa yang memberikan contoh yang baik, ya, yang sudah ada contohnya dari syariat Allah SWT, dari ajaran Nabi SAW, ya, maka dia akan mendapatkan pahala di waktu hidupnya dan sudah kematiannya hingga contoh tersebut ditinggalkan. Misal di keluarga Bapak Ibu, orang tidak biasa ucapin salam. Terus kita belajar di ta'lim, kita mulai hidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ngomong sama suami, sama anak, sama istri, sama siapa saja pembantu rumah tangga, selalu kalau kita Assalamualaikum. Jadi hidup akhirnya, jadi hidup. Nah, itu berarti dia mencontohkan sunnah yang baik. Ya. Kenapa? Sudah ada perintahnya lalu dia hidupkan di satu. Itu akan terus jadi amal buat dia karena dia yang ajarkan. Nah, termasuk orang terdekat kita adalah anak-anak saja. Semua yang kita ajarkan kepada anak-anak berarti jadi hal yang bermanfaat buat mereka itu kan. Maka itu kalau kita pun sudah meninggal, selama mereka masih amalkan, ya kita akan panen pahalanya. Dan barang siapa yang memberikan contoh yang buruk, diajarkan temannya berzina, diajarkan berbuat dosa, manipulasi data, maka dia akan menerima dosanya hingga perbuatan itu ditinggalkan. Kalau temannya tidak tobat-tobat, dia dapat terus dosanya. Ya. Makanya harus hati-hati. Kalau pernah na'udzubillah di masa lalu, sebelum ta'lim, sebelum hijrah, kita pernah ajarin teman kita, begini loh caranya kalau kau berzina, masuk ke hotel, masuk ini, diajarin caranya. Maka dia harus segera bertobat kepada Allah dan dia ingatkan temannya itu. Dulu saya pernah ajarin begini, saya berlepas diri ya, saya sudah tobat. Jadi artinya kalau kamu kerjakan sekarang, saya sudah tidak tahu lagi, tidak mau ada urusan. Itu harusnya kamu pahami itu haram. Nah di saat itu berhenti, kalau tidak, kita tidak ingatkan, maka semenjak dia lakukan, kita akan dapat dosanya. Nah, ini pentingnya kita menjaga amal-amal baik dan kita ajarkan amal baik kepada orang. Jangan ajarkan amal buruk. Ya. Bahkan ada orang subhanallah sampai dia mentraktir temannya kan. Itu bahaya sekali itu. Dikatakan dan siapa, selanjutnya hadisnya ya, dan barang siapa meninggal dalam keadaan ribat di jalan Allah, maka dialirkan kepadanya pahala orang yang melakukan ribat di jalan Allah hingga dia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Jadi hadis ini berisikan 3 potongan ya. Potongan pertama anjuran agar memberikan contoh yang baik dan dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya, dan dilarang, yang kedua larangan untuk memberikan contoh yang buruk dan kalau dia membiarkan itu maka dia akan mendapat dosanya. Dan kemudian potongan yang ketiga dari hadis yang sama tentang masalah orang yang meninggal dalam keadaan ribat maka akan tetap mendapatkan pahalanya.
Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu kana fir ribati fafazzi'a ila sahil. Bahwasanya ketika dia dalam suatu ribat, Abu Hurairah dalam keadaan ribat ya, tiba-tiba rekannya ketakutan dan berlari ke daerah pesisir. Teman-temannya ketakutan dari musuh lari. Ya. Thumma qila la ba's. Maka ada yang mengatakan tidak masalah. Fansarafan nasu wa Abu Hurairah waqif. Maka orang-orang tetap saja melarikan diri. Sedangkan Abu Hurairah tetap di tempatnya. Dia enggak pindah dari tempat itu walaupun sudah ada berita seakan-akan musuh akan datang. Ya, seakan-akan mereka ditakut-takuti gitu ya. Famarra bihi insan. Maka ada seseorang yang lewat dekat Abu Hurairah. Faqala ma yukifuka ya Abu Hurairah. Apa yang membuat anda berhenti di sini? Orang semua pada lari menyelamatkan diri. Kenapa anda tetap tinggal di sini? Ya, ini musuh sebentar lagi tiba di sini. Maka Abu Hurairah mengatakan, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, mauqifu sa'atin fi sabilillahi khairu min qiyami lailatul qadri 'indal hajaril aswad. Ketahuilah, kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, berdiri sesaat saja di lokasi ribat, di lokasi perang, ya, sesaat saja, cuma berapa detik, kemudian dia pergi, itu lebih baik dan lebih afdal daripada sholat malam di Lailatul Qadar di depannya Hajar Aswad. Ya. Jadi satu hari saja lebih baik daripada itu. Sudah Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad lagi, maksudnya di depan Ka'bah gitu ya. Itu pahalanya sangat besar, artinya dia akan dapat pahala 100.000 pahala sholat, plus lagi kalau dia berjamaah sholatnya kayak sekarang ada sholat berjamaah Qiyamul Lail atau Tarawih, itu berarti dikali 27. Ya, itu besar sekali pahala yang bisa didapatkan. Selanjutnya hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai dan Tirmidzi. Maaf, diriwayatkan oleh An-Nasai dan Tirmidzi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, dan hadis ini hadis hasan ya. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, ribatu yaumin fisabilillah khairum min alfi yaumin fima siwahu minal manazil. Ribat satu hari di jalan Allah lebih baik daripada 1000 hari dalam posisi lainnya. Ya, jadi kalau tadi satu hari ribat lebih baik daripada dunia seluruh isinya. Lebih baik daripada sholat malam sebulan dan puasa sebulan gitu kan. Kalau sebulan berarti lebih baik daripada 1000 setahun. Lebih baik daripada setahun orang puasa. Tapi ini ada tambahan berbeda. Satu hari kita ribat, maka dianggap hari itu lebih afdal daripada 1000 hari yang lainnya. Dari semua kegiatan-kegiatannya. Maksudnya lebih banyak keberkahannya, lebih banyak kesempatan meraih pahala dan segala macam. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban ada lafaz yang lain, ada tambahan falyanzur kullu mri'in li nafsihi. Maka hendaklah setiap orang memperhatikan dan berusaha maksimal untuk dirinya. Dan kapan ada kesempatan jangan sia-siakan. Kalau ada kesempatan amal soleh apa saja. Misalnya Bapak Ibu terkaget malam hari, jangan sia-siakan untuk tidak sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Ada orang miskin kesempatan berikan sedekah. Apa saja, dan kita pernah titik beratkan itu ya. Kalau setiap ada peluang amal soleh, anggap itu adalah kesempatan amal terakhir kita. Ya kita tidak jangan tunda. Nanti aja deh besok sholat malamnya, nanti aja deh baca Qur'annya, nanti aja deh sedekahnya. Loh mungkin itu hari terakhir. Kita meninggal setelahnya. Kenapa tidak dilakukan? Berapa banyak orang yang melakukan itu amal terakhirnya. Baik itu amal baik atau amal buruk. Maka kita harus cerdas. Makanya dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi SAW mengatakan, maka setiap orang harus jeli memperhatikan peluang emas dari setiap amal soleh. Jangan dia sia-siakan. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah, masih Utsman bin Affan mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man rabata lailatan fisabilillah kana ka alfi lailatin siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang melakukan ribat satu malam di jalan Allah, maka seperti ibadah puasa dan qiyamul lail 1000 malam. Betul, yang lebih besar lagi daripada tadi. Tadi kan cuma sebulan ya. Ini seperti 1000 hari. Dia qiyamul lail dan juga dia berpuasa. Ini luar biasa keutamaan yang bisa didapatkan. Selanjutnya mungkin kita tutup dengan ini karena terlalu banyak hadis yang kalau mau dibaca tentang masalah ribat ini. Ya. Kita coba bacakan ada lafaz hadis yang mungkin mirip-mirip ya. Tapi saya bacakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, celakalah budak dinar yang menjadi hamba sahayanya uang ya. Demi uang lupa sholat, lupa ini, lupa itu misalnya ya.
celaka kata Nabi SAW. Wa abdul dirham, dan hamba-hamba dirham. Wa abdul khamisah, ya. Dan juga para pedagang-pedagang atau para pengejar kain-kain, ya. Ini diibaratkan dengan pakaian, ya. Zada fi riwayah wa abdul qatifah, ya. Dan juga celakalah, ya, orang-orang qatifah, ya. Qatifah ini mirip juga dengan, di sini diterjemahkan kain persegi 4, ya. Jadi seakan-akan dia lebih kepada perdagangan atau baju-baju yang dia kirim gitu, ya, itu dia kejar, ya. In u'tiya radhi, ya. Kata Nabi SAW, kalau dia dikasih, ya, maka dia terima. Wa in lam yu'ta sakhit, kalau dia tidak dikasih maka dia murka. Ta'isa wan taqas, sungguh binasa orang itu, ya, dan celakalah dia. Wa idza syika falan taqash, ya. Dan kalau dia, ya, ditusuk maka tidak bisa dikeluarkan dari duri tusukan tersebut. Tuba li abdin akhidin bi'inani farasi fisabilillah. Oleh karena itu beruntung sekali orang yang memegang tali kekangan kudanya kemudian dia pergi berperang di jalan Allah. Ash'atha ra'suhu, rambutnya penuh dengan debu. Mukbarratin qadamahu, kedua telapak kakinya penuh dengan debu medan perang. In kana fil hirasati kana fil hirasa, kalau dia ditaruh di bagian belakang pasukan atau penjagaan, dia menjaganya. Wa in kana fis saqati kana fis saqah, ya. Kalau dia ditaruh di bagian belakang pasukan, maka dia di belakang pasukan. In ista'dzana lam yu'dzan lahu, ciri-cirinya karena penampilannya suka berdebu, tidak punya baju yang bagus karena tiap hari dia berperang. Kalau dia minta izin biasanya tidak diizinkan. Wa in syafa'a lam yusyaffa', dan kalau dia memberikan rekomendasi biasanya ditolak. Tapi Nabi SAW mengatakan inilah orang yang paling beruntung karena dia justru sibuk menghabiskan waktunya di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang mirip dengan ini, sabda Nabi SAW, min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun mumsikun bi'inani farasi fisabilillah. Di antara manusia yang paling baik, paling berkah hidupnya, ya, adalah orang yang sibuk memegang tali kekangan kudanya di jalan Allah. Yatiru ala matni, dia selalu berada di atas tunggangan kudanya. Kullama sami'a hay'atan aw faz'atan tara alaihi yabtagil qatla awil mauta ma dhannahu. Kalau dia mendengarkan informasi yang menakutkan atau mengejutkan, oh di sana lagi diserang, di sana lagi dibunuh kayak teman-teman kita di Gaza, dia gelisah sampai dia pergi ke sana. Ya. Ini digambarkan dalam hadis begitu, sampai dia pergi medan perang dengan tujuan agar dia terbunuh atau dia mati di situ. Warajulun fi gunaima fi ra'si sya'afatin min hadis syi'af. Dan juga seseorang yang berada di tengah kerumunan kecil domba-dombanya di salah satu puncak di bukit-bukit, au batni wadin min hadhil audiyah, atau di lembah-lembah, yuqimus shalah, dia mendirikan salat, wa yu'tiz zakah, mengeluarkan zakat, wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahul yaqin, dan dia menyembah Tuhannya sampai ajalnya datang, laisa minan nasi illa fi khair, ya. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, tidak ada orang seperti itu di antara manusia kecuali selalu dalam keadaan baik. Hadis ini riwayat Muslim. Saya simpulkan hadis ini sebenarnya seakan-akan Nabi SAW memberikan gambaran. Kalau ada orang yang kerjanya hanya sibuk berperang, cari di mana ada peperangan, dia coba membela agama Allah sampai dia terbunuh, atau itu targetnya, atau orang yang ada jauh di pengasingan, di padang pasir, di gunung, cuma sibuk dengan domba-dombanya, dia ibadah. Dia sholat kalau waktu sholat masuk, dia zakat. Tidak ada banyak interaksi sama orang supaya tidak ada dosanya gitu. Maka itu manusia terbaik. Dibandingkan orang sibuk dengan mencari aib-aibnya orang atau yang berkisar seperti itulah. Ya. Nah seperti itu kurang lebih gambaran-gambarannya tentunya. Sebagai penutup hadis Nabi SAW di bab ini ya, bab ribat ya. Walaupun sebenarnya di sini ada cukup banyak hadis-hadis yang lain yang bisa dibacakan, tapi saya coba bacakan di antaranya adalah sabda Nabi SAW, ainani la tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah.
Kayak Bapak Ibu ingat dosa lalu nangis gitu ya. Atau ketinggalan kesempatan ibadah terus merasa sedih, takut nanti nggak dapat derajat di surga. Nah seperti itulah. Nah itu nangis karena Allah. Itu mata yang tidak akan disentuh api neraka. Yang kedua wa'inun batat tahrusu fisabilillah. Yang kedua mata yang begadang itu berjaga-jaga di perbatasan di medan perang. Karena orang kalau berjaga-jaga dia standby kan dia tidak boleh tidur. Karena bukan tidur maka musuh bisa menyerang. Nah itu matanya tidak akan disentuh api neraka. Nah begitu juga dalam riwayat-riwayat yang lain cukup banyak ya. Di antaranya kata Nabi SAW itu hadis tadi diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis hasan. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Tabarani. Thalathatun la tara ayunuhumun nar. Tiga orang yang matanya tidak akan pernah melihat neraka. Yang pertama ainun harasat fisabilillah. Yang pertama mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Ribat ya. Yang kedua wa ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua mata yang nangis karena takut kepada Allah. Yang ketiga wa'inun kaffat min an maharimillah. Mata yang menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia ingin melihat yang haram tapi dia tahan matanya. Dia tidak mau kayak sekarang mungkin kita tontonan-tontonan. Maka itu juga mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Nah ini keutamaan yang luar biasa gitu ya. Tapi rata-rata di sini hadis-hadis yang saya baca semuanya masuk dalamnya di antara salah satu dari mata yang tidak sebab neraka adalah mata yang berjaga-jaga ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tambah dengan satu hadis lagi. Hadis ini diriwayatkan Al-Hakim. Karena hadis ini hampir semuanya rasanya mau dibaca ya karena banyak sekali keutamaannya dan setiap kita dengar oh enak sekali, oh enak sekali. Itu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari hadis riwayat Hakim kata Nabi SAW, ala unabbiukum bilailatin afdala min lailatul qadar. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian satu malam lebih baik daripada Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan ya. Ada malam lebih baik daripada itu. Maka beliau mengatakan harisun harasa fi ardi khaufin la'allahu an la yarja ila ahli. Yaitu penjaga yang berjaga-jaga di daerah yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan karena dekat dengan musuh, bisa jadi dia tidak kembali lagi kepada keluarganya. Dan bisa terbunuh, bisa juga kembali hidup. Ya. Maka orang seperti ini, malam yang dia lalui itu dalam kondisi takut, tapi dia menjaga keamanan negerinya, keamanan kaum muslimin, ya, maka itu lebih baik daripada Lailatul Qadar. Dan sekian banyak hadis ya, sekian banyak hadis yang mirip-mirip seperti ini serupa yang mungkin kalau kita mau bacakan butuh waktu berpekan-pekan ya, untuk menyelesaikan. Tapi ini diantaranya. Allahu a'lam. Baik ini bahasannya insya Allah. Kedepannya kita masih akan bahas tentang masalah jihad, tapi lebih kepada bersedekah ya, karena cetang yang setelahnya itu berhubungan dengan masalah sedekah di medan perang ya. Baru kemudian nanti yang terakhir kita baru masuk ke masalah keutamaan orang yang mati syahid ya. Baik itu mungkin bahasanya, silakan kalau ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana apabila ada pemuda yang cita-citanya ingin ke medan perang untuk jihad, tetapi dia suka peduli dengan lingkungan terdekatnya atau dengan keluarganya? Dia sukar. Atau mungkin maksudnya sini tidak peduli mungkin saat dengan lingkungan keluarga. Ini butuh dirincikan. Yang dia tidak peduli seperti apa. Jangan kita menilai orang dengan sangat mudah dengan hal negatif ya. Karena ada sebagian orang mungkin begini Bapak Ibu sekalian. Dia jarang bicara sama orang. Tujuannya supaya jangan salah dalam bicara. Tidak bisa kita anggap negatif. Mungkin dia positif. Ada orang menjaga sikapnya karena dia takut nanti menyakiti orang. Maka dia cuma menjawab apa yang perlu. Dia interaksi apa yang perlu. Tidak bisa kita salahkan orang seperti ini. Justru orang seperti ini berhati-hati. Kan kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Falyakul khairan aw liyasmut. Dia ucapkan yang benar atau dia diam saja. Kan gitu. Berarti kan ada baiknya. Tapi kalau yang dimaksud adalah orang ini memang tidak mau bekerja sebagai laki-laki, ada istri, ada anak yang tidak mau memberikan nafkah, dia tidak mau peduli kalau ada tetangganya yang sakit tidak dijenguk misalnya, atau ada yang meninggal dia tidak ikut bantu, ya, sementara dia mampu, dia tidak boleh dia sendirian aja, itu mungkin yang jadi tanda tanya. Orang seperti ini mungkin karena kurangnya ilmu dan imannya, walaupun dianggap tadi dia punya semangat untuk pergi ke medan perang, itu kayaknya kurang connect ya, karena orang untuk semangat pergi ke medan perang, mau mati syahid itu orang ilmunya dalam sekali itu. Sama imannya juga sudah sangat tebal karena orang gak gampang tinggalin keluarganya, tinggalin pekerjaannya gitu kan. Bisa ditawan oleh musuh, dia harus punya ilmu yang sangat kuat. Seperti itu diantara tadi yang Bapak Ibu dengar, itu sebagian hadis. Banyak sekali hadis seperti ini yang umumnya orang kalau masuk medan perang itu mereka sudah baca, mereka tahu.
Sehingga mereka tidak berharap kembali ke keluarganya lagi. Mereka berharap bisa meninggal mati syahid. Bahkan para kaum wanita di masa Nabi SAW, mereka selalu berharap agar suami mereka, ayah mereka itu meninggal mati syahid. Dinukil kisah dari Sa'ad, dinukil kisah dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini dua sahabat pada saat lagi sakit. Itu yang saya pernah dapat ya, mungkin ada riwayat-riwayat lain. Waktu mereka lagi sakit, Nabi SAW menjenguk di rumahnya dan terdengar istri dan anaknya lagi merasa sedih di dekatnya gitu. Maka Nabi SAW memberikan gambaran dan wasiat gitu. Lalu jawaban mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami berharap dia jangan mati di ranjang ini, dia bisa mati di medan perang agar bisa menolong kami. Jadi pemahaman mereka itu tentang mati syahid sudah satu kesepakatan dalam rumah itu. Si yang laki-laki juga berharap mati syahid, yang istrinya juga berharap suaminya mati syahid. Jadi sampai seperti itu. Ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan aparat yang menjaga kedaulatan RI? Ketika mereka bertugas, apakah juga mendapatkan pahala ribat? Mohon doa untuk suami atau anak yang keluarganya sedang berjaga Ustadz. Tentu saja. Sudah kita bahas ini. Kalau masih ingat pertemuan yang lalu kan ada perkataan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Beliau mengatakan semua negara yang kaum muslimin di dalamnya dianjurkan wajib militer. Ya. Kan kita tidak ada wajib militer ya. Negara kayak Malaysia, yang lain kan ada wajib militer. Kalau mereka wajib militer, dan mereka setelah wajib militer setahun, 2 tahun misalnya, nah, kemudian mereka menunggu kapan dibutuhkan mereka dipanggil, maka mereka dianggap ribat. Nah, tapi karena negara kita tidak ada wajib militer untuk semua warga sipil, maka yang masuk di aparat punya keutamaan mendapatkan ini. Kan itu. Otomatis karena memang mereka akan menjadi orang-orang yang akan mempertahankan agamanya, negerinya, itu masuk dalamnya. Dengan izin Allah SWT. Tinggal bagaimana dia ikhlaskan niatnya dengan izin Allah SWT. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan keutamaan pahala di jalan Allah ini? Sedangkan saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus rumah dan anak-anak yang masih kecil sepanjang waktu. Di tangan ibu kan bisa lahir kader manusia yang sangat banyak. Ya. Jadi yang diajarkan kepada anak-anak itu ilmu-ilmu agama, pemahaman yang benar supaya bisa menjadi amal jariah buat kita. Jangan disibukkan dengan hal yang negatif ya. Sibuk tonton-tontonan yang jauh dari agama, sibuk dengan game-game yang tidak ada manfaatnya misalnya. Kalau memberikan manfaat mungkin tapi dibatasi waktunya. Kita sibukkan dengan Al-Quran, sibukkan dengan ilmu agama supaya dia faham. Bukan mustahil dari tangan seorang ibu. Kalau pernah dengar nama Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, ini salah satu sahabiat Nabi. Dia saking dalamnya pemahaman agamanya sampai dia yang memotivasi suaminya sama anak-anaknya untuk mati syahid. Setiap dipanggil komandan jihad di masa Nabi, dia pasti panggil suami sama anaknya, ayo kita berperang, suruh. Dan dia pun ikut. Sampai kata Nabi SAW di perang Uhud, dimanapun saya melihat serangan Quraisy diarahkan kepadaku di Uhud, aku temukan Nusaybah binti Ka'ab sedang mematahkan panah-panah tersebut. Gitu kan. Jadi dia bisa seperti itu. Minimal mengajarkan kepada anak-anak ini agama. Mungkin ibu cuma mengajarkan kepada anak perempuannya misalnya. Allah belum kasih anak laki-laki. Mungkin dari anak perempuan ini akan punya anak laki-laki nanti. Cucu kita misalnya. Itu diajarkan. Tapi kan itu ajaran dari kita. Maka bukan mustahil mungkin satu waktu dia jadi seorang mujahid, dia mati syahid. Itu bukan mustahil. Termasuk itu. Ya. Ibu juga mengurus suaminya. Itu bagian daripada itu. Bagaimana suaminya ya melakukan aktivitas di luar rumah, cari nafkah, berjihad, berperang, atau apa saja kegiatannya. Lalu ibu memang merawat dengan baik, menjaga rumah, mendidik anak. Kalau dia datang dilayani dengan baik, ibu punya andil dalam masalah itu. Dan sekian banyak contoh-contoh selain daripada ibadah dia pribadi tentunya ya. Masalah dia sama Tuhannya, sholatnya, misalnya zikirnya, baca Qur'annya dan segala macam. Ya. Oke. Ya udah kalau gitu. Baik, pertanyaan yang sisanya katanya mirip dengan yang lainnya, kurang lebih hampir sama. Mudah-mudahan itu sudah mewakili. Kita juga sudah pukul 13:35 menit. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan sudah sering saya bahasakan Bapak Ibu sekalian, yang inti dari bahasan itu adalah temanya. Pertanyaan itu hanya melengkapkan saja. Jadi jangan kecewa kalau pertanyaan tidak dijawab. Dan memang metode kami tidak terlalu memperbanyak pertanyaan dengan tujuan supaya tidak keluar dari bahasan. Saya berharap Bapak Ibu bubar dari sini membawa apa yang kami bahas tadi sudah cukup. Itu sebagai ilmu bekal. Daripada nanti ada yang bertanya tentang masalah pernikahan, masalah perceraian, masalah asuransi, nggak nyambung dengan temanya, akhirnya kemana-mana gitu kan. Dan itu bisa memecah konsentrasi, walaupun kita bisa menjawabnya, tapi nanti jadi pecah, pulang dalam kondisi banyak sekali bercabang.
Nah, makanya metode yang kami gunakan tidak kita fokus satu tema. Misalnya kita bahas jujur aja kita bahas. Pertanyaan jujur yang kita jawab, yang lain kita tidak akan jawab misalnya. Dengan tujuan pulang membawa tema itu tujuannya, insyaAllah. Semoga semua yang hadir di sini diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, diterima seluruh amal-amalnya. Baik juga teman-teman yang, begitu juga dengan teman-teman yang ikuti acara kita online ataupun siaran ulang nantinya. Dan selalu kita doakan agar sisa umur ini semua berisikan dengan kesempurnaan iman, ilmu dan amal saleh. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita. Dan Allah berikan juga hidayah para pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan kita masyarakat jadikan yang selalu gotong royong dengan pemerintah menjalankan program-program positif. Dan sama-sama menjaga tentunya ketentraman dan kedamaian. Sehingga akhirnya negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara-saudara kita dimanapun yang sedang terlindas, terutama di Palestina. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.